mengenai klaim kesehatan kaya serat pada label pangan akibat penambahan karbohidrat. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu saya Putih Maulida Padmitasari dengan NIM 444-20009 dan Deswita Fitriani dengan NIM 444-2022. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia yang menyediakan 4 kalori dalam tubuh pangan per gram. Kebanyakan karbohidrat yang dikonsumsi adalah tepung atau amilum atau pati yang ada dalam gandum, jagung, beras, ketang, dan padi-padian lainnya. Karbohidrat juga menjadi komponen struktur penting pada makhluk hidup dalam bentuk serat atau fiber seperti selulosa, pektin, serta lignin. Adapun manfaat serat pangan untuk kesehatan antara lain mengontrol berat badan atau kegemukan, penanggulangan penyakit diabetes, mencegah gangguan gastrointestinal, mencegah kanker kolon atau usus besar, dan mengurangi tingkat kolesterol dan penyakit kardiovaskuler. Dietary fiber atau serat pangan adalah kompleks polisakarida non-starch yang berasal dari bagian tanaman, atau disebut dengan karbohidrat analog yang tahan terhadap enzim pencernaan manusia, yang secara lengkap atau secara parsial terfermentasi dalam usus. American Association of Cereal Chemists atau AACC 2001 mendefinisikan dietary fiber merupakan bagian tanaman atau karbohidrat analog yang dapat dimakan yang tahan terhadap pencernaan dan penyerapan di usus kecil manusia dengan fermentasi lengkap atau parsial dalam usus besar. Iya, baik. Selanjutnya yaitu klaim kesehatan dan label pangan. Nah, klaim kesehatan sendiri adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau menyeratkan bahwa terdapat hubungan antara bahan pangan atau bahan penyusun pangan dengan kesehatan. Lalu label pangan itu adalah setiap keterangan yang mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada bagian kemasan pangan. Iya, produk yang kita ambil yaitu Fitbar atau snack sehat yang terbuat dari oat, quinoa, dan whole wheat yang merupakan sumber serat. Fitbar bebas dari kolesterol, bebas dari lemak trans, dan memiliki kandungan kalori yang rendah, jauh lebih rendah dibandingkan snack-snack lainnya. Komposisi dari Fitbar sendiri yaitu ada Rice Crispy, coklat hitam batangan, oat, sirup glukosa, puff kedelai, keping jagung, ekstrak malt, pemanis alami, sukrosa inulin, dan lain sebagainya. Yang bisa teman-teman lihat pada PPT yang tersedia. Nah, berikut merupakan cantuman informasi nilai gizi yang ada pada produk Fitbar. Next. Ya, produk yang kedua yaitu susu. Nah, susu sapi merupakan produk pangan yang memiliki banyak manfaat. Susu sapi mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia, dan susu merupakan makanan alami yang hampir sempurna. Sebagian besar zat gizi esensial ada dalam susu, diantaranya itu protein, kalsium, fosfor, vitamin A, dan tiamin atau vitamin B1.
Ya, berdasarkan Kemenkes 2014, susu formula atau susu pertumbuhan itu dapat mencantumkan pesan gizi atau pesan kesehatan yang harus mudah dimengerti dan bersifat edukatif bagi masyarakat. Pesan gizi dapat dicantumkan apabila sekurang-kurangnya mengandung 15% acuan label gizi per 100 gram untuk vitamin dan mineral, serta 20% acuan label gizi per 100 gram untuk protein. Produk selanjutnya yang kita ambil adalah produk susu. Nah, dapat dilihat gambarnya ada di sebelah kiri, susu Ultra Mimi rasa stroberi. Susu berkualitas tinggi dengan tambahan kalsium susunya membuat Ultra Mimi Kids sebagai nutrisi yang lengkap dan berimbang bagi anak yang masih dalam tahap pertumbuhan awal atau growing up kids. Seluruh vitamin, nutrisi, dan juga kalsium yang terkandung dalam susu Mimi sangat mudah diserap oleh tubuh karena terbuat dari 100% susu segar. Adapun klaim kesehatan yang terdapat pada susu ini yaitu tinggi kalsium susu, tinggi fosfor, 6 mineral, 9 vitamin, dan dari susu segar. Selanjutnya ada mekanisme serat terhadap kadar glukosa. Mekanisme serat terhadap kadar glukosa dipengaruhi oleh penyerapan karbohidrat di dalam usus. Semakin rendah karbohidrat yang diserap oleh tubuh, maka semakin rendah kadar glukosanya. Dalam hal ini, serat dapat menurunkan efisiensi penyerapan karbohidrat yang dapat menyebabkan menurunnya respon insulin. Apabila respon insulin menurun, kerja pankreas akan semakin ringan sehingga dapat memperbaiki fungsi pankreas dalam memproduksi insulin. Pengaruh serat dalam penurunan kadar glukosa darah terjadi di dalam lambung, baik serat larut air maupun tidak larut air, mempunyai kemampuan untuk mengisi lambung, memperlambat pengosongan lambung, dan mengubah gerakan peristaltik lambung, sehingga dapat menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama, dan keterlambatan penyampaian zat gizi menuju usus halus. Selanjutnya di usus halus, jenis serat yang larut di dalam air dapat meningkatkan kekentalan isi di dalam usus halus yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas enzim amilase serta dapat memperlambat penyerapan glukosa. Kemudian, secara tidak langsung dapat menurunkan kecepatan difusi pada permukaan mukosa usus halus sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kadar glukosa darah. Mungkin sekian.